Bincang asik bareng Rajak. Halo Sahabat Rajak, jumpa lagi dengan saya Marjin dalam podcast Bisikan Rajak. Bincang asik bareng Rajak. Di sini kita akan membahas seputar edukasi kesehatan dan juga layanan yang ada di Rajak Hospital Purwakarta. Sahabat Rajak bisa pantengin terus podcast ini di dalam channel YouTube kami, Rajak Hospital Purwakarta. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga. Tekan tombol loncengnya ya. Sahabat Rajak, kali ini kita akan kedatangan seorang dokter spesialis saraf yang berpraktik di Rajak Hospital Purwakarta. Mau tahu siapa? Yuk, langsung kita kepoin. Halo dokter, apa kabar dok? Sehat, kabar baik. Oke, dokter terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke dalam acara podcast kali ini ya dok ya. Di tengah-tengah kesibukan dokter yang luar biasa, kami sangat berterima kasih dan senang sekali tentunya. Sama-sama. Baik, dokter sebelum kita memulai pembahasan topik yang akan kita bahas kali ini, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu dokter kepada sahabat Rajak di rumah. Dok. Oke, sahabat Rajak dan Rajak Hospital, perkenalkan saya Dr. Sam Lingga, spesialis neurologi. Aktif saat ini di Rumah Sakit Rajak sebagai dokter spesialis neurologi. Oke, dokter, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya mungkin sahabat Rajak juga tertarik dengan topik pembahasan kali ini ya dok ya. Kita akan membahas seputar stroke. Dok. Ya, sebelum kita bahas lebih detail apa itu stroke atau apa gejalanya bagaimana, mungkin ya kami mau tahu juga dok dari dokter sebenarnya tuh stroke itu apa pengertiannya? Oke, pada sahabat Rajak ya, stroke itu merupakan suatu kegawat daruratan sebenarnya, kegawat daruratan medis, yang mana adanya terhambatnya aliran darah ke jaringan otak, yang mana bisa karena dua, yang utama yaitu karena sumbat atau mampet ke pembuluh darah, kemudian bisa juga pecahnya pembuluh darah. Itu sih yang umum untuk orang awam tahu. Jadinya karena ada sumbat dan pecahnya itu tidak berlangsungnya aliran ke pembuluh darah sel-sel otak, jadi mengakibatkan defisit neurologis. Nanti kita bicara soal defisit lagi. Oke, jadi secara garis besarnya bahwa stroke itu karena adanya pembuluh darah yang pecah, pecah dan sumbat. Tersumbat, jenis, ya. Oke, tersumbat dan pecah. Nah, kalau faktor resikonya sendiri itu apa aja dok? Oke, kalau faktor resiko ya sebenarnya kalau masih di bawah rata-rata sebenarnya masih aman, cuman bisa meningkat. Nah, kalau meningkat ini menimbulkan resiko lebih tinggi pada kejadian stroke, seperti misalnya tekanan darah, kemudian diabetes, kolesterol, asam urat, obesitas, sama kebiasaan habit seperti merokok, kemudian alkohol, dan juga mungkin istirahat yang kurang atau berlebihan kerja. Itu sih yang bisa jadi faktor resiko. Ini semua belakangan meningkat pada usia muda malahan. Oh, jadi tidak melulu untuk usia lanjut? Tidak, ya? Karena pergeseran gaya hidup itu. Oke, ya. Berpengaruh juga ternyata ya dok. Sekarang udah banyak kejadian pada usia-usia. Itu kurang lebih. Kalau gejalanya apa aja dok? Gejalanya yang biasanya itu mudah dinotis, disadari, kita bisa evaluasi dari 4 yang cepat ya. FAST, kita biasanya gunakan pakai FAST. FAST itu face dari wajahnya mungkin mencong. Kemudian ada A itu arm, tangan atau anggota gerak. Kelihatan tuh mungkin lebih lemah, atau si pasien yang mungkin masih sadar notice juga
sisi badan sebelah itu terasa lebih lemah, sesisi atau tangan atau misalnya atau kaki Mm-mm. terasa lebih lemah ketimbang sisi sebelahnya. Oke. Kemudian ada speech, bicara itu mungkin eh, si pasien mungkin nggak sadar, malah orang sekitarnya atau orang di rumah sadar, oh bicara mulai pelo atau pero begitu, itu mungkin perlu kewaspadaan. Kemudian yang terakhir time itu waktunya yang harus disegerakan. Jika memang ini sudah terjadi, segera mungkin bawa ke rumah sakit. Karena mungkin ada yang dinamakan golden time-nya. Golden time-nya. Oh, oke. Itu biasanya golden time-nya berapa lama, Dok? Sejak memang terasa si gejala awal ini. Sebaiknya itu harus kapan langsung dibawa ke rumah sakit? Secepat mungkin. Golden time-nya itu sekitar 4 sampai 6 jam. Hanya 4 sampai 6 jam. Iya. Kan banyak juga mungkin ya, Dok, pasien-pasien yang memang, apalagi katakan pasien-pasien yang jauh dari fasilitas kesehatan, kalau misalnya mengalami gejala seperti ini kadang didiamkan dulu. Nah, itu kelanjutannya kalau misalnya tidak masuk di golden time ini, apa yang akan terjadi, Dok? Tapi misalnya ya katakan terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Apakah akan memperburuk keadaannya atau gimana, Dok? Tergantung kondisi pasiennya. Kalau memang dia pecah, kita tidak lakukan golden period memang kalau pecah. Tapi kalau sumbat, ya kita berharap di golden period itu sih. Misalnya sumbat, kebetulan kita di Rajak ada CT scan, jadi bisa notice langsung apakah ini jenis yang sumbatan atau yang mampat atau sumbat. Jika memang pecah, kita memang tidak lakukan tindakan apapun. Namun kalau kita nggak lihat tanda-tanda perdarahan dan onset masih di bawah 6 jam, itu sangat-sangat bisa kita lakukan treatment untuk mengembalikan 100%. Itu namanya di golden period. Dengan tindakan mungkin berkelanjutan di bagian saraf neurointervensi. Oke. Nah, jadi pasien-pasien sahabat Rajak juga kalau misalnya memang sudah ada notice tadi yang kata dokter terkait gejala-gejala awal, mungkin bisa langsung segera ke Rajak Hospital Purwakarta ya, Dok. Karena kami juga di sini tersedia CT scan ya, Dok ya. Jadi nanti memang bisa langsung di CT scan untuk melihat apakah ini sumbatan ataupun pecah, mungkin begitu ya, Dok ya. Betul. Baik, dokter, selanjutnya untuk pencegahan stroke itu sendiri apa aja, Dok? Berbicara pencegahan, kita akan lanjut ke pengobatan, Dok. Fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.